Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai frozen food barbecue yang mana ini merupakan produk kami dan kami akan menjelaskannya baik itu dari customer side, value side, dan lain-lain. Next. Ya, adapun kelompok kami antara lain ada Rahman Suyanto, kemudian Novita Salmanisa, ada Putri Dana, dan ada saya sendiri Gina Nur Latifah Feral. Presentasi kali ini kita akan membahas 6 topik, antara lain ada problem, kemudian ada customer side, kemudian ada value side dan fit analysis, kemudian product or service detail, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, mengenai topik pertama, mengenai problem, kita tahu bahwa menghadapi krisis global saat ini, suatu usaha haruslah tetap eksis dengan melakukan berbagai inovasi baru bagi produk yang dihasilkannya. Makanan beku atau frozen food dapat menjadi salah satu inovasi penting yang dapat dilakukan di masa sekarang untuk mempermudah konsumen dalam menyajikan makanan siap saji yang sesuai dengan desire and needs konsumen itu sendiri. Berdasar pada analisis consumer side, dapat disimpulkan bahwa konsumen menginginkan produk yang dapat mengatasi pain konsumen, yaitu solusi untuk membeli secara online dari luar kota, kemudian packaging yang kurang kedap udara, kemudian khawatir olahan daging tidak segar, makanan tinggi lemak, natrium, dan kalori, kualitas bahan baku yang tidak terjamin kualitasnya, mengandung bahan pengawet, keahlian memasak konsumen atau penyajian yang tidak praktis, memiliki expiry date yang pendek, maka frozen food barbecue lah solusinya. Adapun rumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari presentasi kali ini, pertama dari rumusan masalah, yaitu pada customer side, pernyataan masalah apa yang sedang terjadi pada konsumen atau di kalangan masyarakat. Yang kedua, pada value side, faktor apa saja yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan konsumen pada produk atau service. Yang ketiga, pada fit analysis, apakah ditemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara poin-poin pada elemen customer side dan value side untuk menjawab permasalahan konsumen. Yang keempat, pada produk atau service detail, deskripsi apakah produk atau service yang ditawarkan dapat menjadi solusi dari permasalahan konsumen. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama untuk mengetahui masalah berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang terjadi pada konsumen atau di kalangan konsumen saat ini. Yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja sih yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan konsumen pada produk atau service. Yang ketiga untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian antara poin-poin pada elemen customer side dan value side untuk menjawab permasalahan konsumen. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui produk atau service yang ditawarkan dapat menjadi solusi dari permasalahan konsumen itu sendiri. Dalam gambar, terdapat value proposition canvas. Apa itu? Yaitu suatu alat model bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengenal produk atau jasa yang ingin dibuat atau dikembangkan dengan menghubungkan pada keinginan pasar, sehingga dapat menciptakan value. Bagian customer side terdiri dari customer job, times, and gain. Sedangkan bagian value side terdiri dari produk atau service, kemudian pain relievers, dan gain creator. Baik, untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Next. Selanjutnya itu topik 2, customer side. Customer job dari produk frozen food barbecue adalah laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia mulai dari 17 tahun hingga 50 tahun yang memiliki masalah dengan waktu yang sempit, padatnya kegiatan, dan mobilitas kerja. Living standarnya, kemudahannya dalam memasak, dan gaya hidup yang sibuk. Mereka yang memiliki jadwal padat, memiliki keterbatasan waktu, atau tidak memiliki keahlian memasak yang tinggi. Psikologis itu konsumen yang gemar memasak dan makan tetapi tidak ingin ribet dan menginginkan solusi yang instan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ini ada pain dan gain. Yang pain itu yang pertama tidak memiliki banyak waktu, keahlian memasak, penyajian makanan yang kurang praktis, makanan tinggi lemak, natrium, dan kalori, mengandung bahan pengawet, expired yang pendek,
khawatir olahan daging tidak segar, kualitas bahan baku yang tidak terjamin kualitasnya, packing kurang kedap udara, harga relatif beragam, dan yang terakhir susahnya untuk dibeli secara online dari luar kota. Terus selanjutnya itu gen yang pertama itu ingin yang lebih cepat dan praktis, cara penyajian yang mudah, takaran porsi yang tidak berlebih, mengurangi kandungan lemak, natrium, dan kalori dalam olahan, mengumumkan daging olahan yang besar dapat dibeli secara online dan pengiriman yang mudah. Selanjutnya packingnya rapi dan kedap udara. Kandungan bahan pengawet tidak terlalu banyak, expired dalam waktu lama, dan yang terakhir harga terjangkau. Selanjutnya itu analisis customer profile. Yang pertama itu demografi laki-laki dan perempuan mulai dari usia 17 hingga 50 tahun. Dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan pelanggan frozen food barbecue sangat bervariasi mulai dari SMA, kuliah, pekerjaan kantor atau wirausaha dan lain sebagainya. Dengan pendapatan di atas rata-rata pendapatan UMR daerah tersebut. Living standard kemudahan dalam memasak dan gaya hidup yang sibuk, mereka yang memiliki jadwal yang padat, memiliki keterbatasan waktu atau tidak memiliki keahlian masak yang tinggi. Psikografisnya, konsumen yang gemar memasak dan makan tetapi tidak ingin ribet, memiliki solusi yang instan dan harga yang terjangkau. Tipe customer job-nya yaitu functional job. Rating customer profile ada yang paling teratas pada nilai importance, artinya memang yang paling sesuai dengan keadaan calon customer yang paling penting yang menjadi tantangan bagi kami untuk menyelesaikan dan memberikan apa yang menjadi dessert dan needs customer. Selanjutnya itu tipe customer apa? Yang pertama, unders atau problem, keahlian memasak atau penyajian makanan yang kurang praktis dan kualitas bahan baku tidak terjamin kualitasnya. Yang kedua itu obstacles, susah untuk dibeli secara online atau keluar kota, makanan tinggi lemak, natrium, dan kalori, tidak memiliki banyak waktu, expired yang lebih pendek, harga relatif beragam. Yang ketiga itu yaitu khawatir olahan daging tidak segar, mengandung bahan pengawet, dan packing kurang kedap udara. Selanjutnya itu rating customer pain-nya, apabila di rating customer pain yang paling mewakili dan sesuai dengan pain customer, jika di rating dari nilai ekstrim, kemudian adalah seperti gambar di samping. Selanjutnya tipe customer gain, yang pertama request gain, mengurangi kandungan lemak, natrium, kalori dalam olahan. Menggunakan daging olahan yang segar, expired dalam waktu yang lama, dapat dibeli secara online dan pengiriman yang mudah. Yang kedua itu expect gain, takaran porsi yang tidak berlebihan, cara penyajian yang mudah, packaging yang rapi dan kedap udara, kandungan bahan pengawet yang tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, dessert gains, ingin cepat dan praktis, harga yang terjangkau. Rating customer gain-nya itu apabila di rating customer gain yang paling mewakili dan sesuai dengan gain customer, jika di rating dari nilai ekstrim ke moderate adalah seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya mengenai topik 3. Baik, mengenai topik 3 ini ada value side. Apa itu value side atau value map? Merupakan pemetaan sisi nilai dari produk atau service yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada customer side atau customer profile. Ini mengacu pada poin-poin yang berfokus pada penyampaian elemen proposisi nilai pada konsumen. Di sini dapat dilihat bahwasannya ada produk frozen food barbecue yang mana merupakan tipe produk tangible dan role of consumer termasuk pada buyer yang relevansinya sangat relevan. Produk frozen food barbecue sangat relevan bagi konsumen yang memiliki masalah waktu yang terlalu sibuk atau padat dengan mobilitas yang tinggi dan ataupun lainnya mengenai kebiasaan konsumen yang memakai makanan berdaging namun ingin cepat saji. Oleh karenanya relevansi produk dengan konsumen dapat dikatakan sangat-sangat relevan.
Frozen food barbecue ini memiliki benefit yang mana terdapat benefit-benefit yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari berbagai benefit tersebut, frozen food barbecue ini memiliki nilai HPP produk sebesar Rp43.600 dan laba yang diinginkan adalah sebesar 25%, sehingga harga jual per paket barbecue adalah Rp53.000 per produknya. Sehingga dengan demikian produk ini dalam kurva fair value dengan nilai yang paling ideal, yaitu tepatnya ada pada titik C. Dan untuk setiap kos bahan membuat produk tersebut dapat dilihat dalam gambar, yang mana untuk pembelian bahan baku apabila dijumlahkan seluruhnya dalam 43.600, sedangkan untuk profitnya sendiri adalah 25%, sehingga harga jualnya sebesar Rp53.000. Dalam produk frozen food barbecue ini terdapat gain creator, yaitu takaran porsi net 250 gram, kemudian dengan harga yang terjangkau, juga dijual di supermarket terdekat atau pemesanan online yang dapat diakses 24 jam per 7, kemudian packaging di vacuum seal, menggunakan daging sapi segar, tidak menggunakan bahan pengawet, dan menggunakan seal yang sangat rapat sehingga dapat memperpanjang masa expired frozen food barbecue, dan sudah disediakan bumbu dan pelengkap serta sudah di-slice. Sedangkan untuk panda lipernya yaitu disediakan bumbu dan pelengkap serta sudah di-slice, kemudian dijual 24/7 secara online dan di minimarket terdekat, serta kemasan menggunakan teknologi vacuum sealer. Di sini ada rating gain creator dan panel reliper. Apabila kita lihat, dapat dilihat oleh rekan-rekan bahwasannya untuk gain creator tersendiri ini dari value relevansi esensial hingga nice to have dapat diurutkan, dapat di-rating, yaitu yang pertama ada seal sangat tepat sehingga dapat memperpanjang masa expiry, kemudian packaging di vacuum seal, kemudian dijual di supermarket terdekat dengan pemesanan online dapat diakses 24 jam per 7, kemudian tidak menggunakan bahan pengawet, daging sapi segar, kemudian sudah disediakan bumbu dan pelengkap serta sudah di-slice, harga terjangkau, dan yang terakhir adalah takaran porsi net 250 gram. Sedangkan untuk rating pen relipers, apabila kita rating dari nilai relevan esensial hingga nice to have, yang paling relevan adalah kemasan menggunakan teknologi vacuum sealer, dan selanjutnya yang paling nice to have adalah disediakannya bumbu dan pelengkap serta sudah di-slice. Selanjutnya ada topik 4, yaitu membahas mengenai fit analysis. Pertama, dengan memberi tanda panah pada setiap poin-poin pada elemen customer side dan value side untuk memperjelas dan menjawab kebutuhan serta solusi dari permasalahan yang ada pada customer side dan value side yang memiliki korelasi. Produk atau service yang terbaik adalah produk atau service yang memenuhi korelasi antara customer side dan value side pada value proposition canvas atau VPC. Kemudian dapat dilihat pada gambar. Pada pen relievers point disediakan bumbu dan pelengkap serta sudah di-slice, mengobati dua pain, yaitu harga relatif beragam dan tidak memiliki waktu banyak. Kemudian pada pen relievers point dijual 24/7 secara online dan di minimarket terdekat, mengobati satu pain yaitu susah untuk dibeli secara online dari luar kota. Kemudian pada pain relievers point kemasan menggunakan teknologi vacuum sealer mengobati 6 poin dari pain customer, yaitu pertama, khawatir olahan daging tidak segar, makanan tinggi lemak, natrium, dan kalori, kemudian packing kurang kedap udara, mengandung bahan pengawet, expired yang pendek, dan kualitas bahan baku yang tidak terjamin kualitasnya. Kemudian pada bagian gain creators, poin seal sangat rapi sehingga memperpanjang expired, yaitu mengatasi gain customer point expired dalam waktu lama. Lalu pada gain creators point harga terjangkau mengatasi gain customer point harga terjangkau.
Selanjutnya, pada gain Kratos poin takaran porsi net 250 gram mengatasi gain Kratos poin takaran porsi yang tidak berlebih. Selanjutnya, pada gain Kratos poin tidak menggunakan bahan pengawet mengatasi dua poin dari gain customer, yaitu kandungan bahan pengawet tidak terlalu banyak dan mengurangi kandungan lemak, natrium, dan kalori dalam olahan. Selanjutnya, pada gain Kratos Point sudah disediakan bumbu pelengkap serta slices mengatasi dua poin dari gain customer, yaitu cara penyajian yang mudah dan ingin yang cepat dan praktis. Lalu pada gain Kratos Point daging sapi segar mengatasi gain Kratos Point menggunakan daging olahan yang segar. Lanjut, pada gain Kratos Point dijual di supermarket terdekat atau pemesanan online 24 jam per 7, itu mengatasi gain customer point dapat dibeli secara online dan pengiriman mudah. Dan terakhir, pada gain Kratos point packing vacuum seal mengatasi gain customer point packing rapi dan kedap udara. Selanjutnya, dapat melakukan checklist pada setiap poin-poin pada elemen customer side dan value side jika memiliki korelasi sesuai. Jika tidak memiliki korelasi ketidaksesuaian, maka dapat diberi tanda silang di poin-poin pada elemen customer side dan value side. Kemudian ada topik 5 yaitu produk. Produk kami merupakan frozen food barbecue. Tipe produk ini adalah produk yang tangible dan intangible. Dalam hal ini produk ini memiliki dua tipe, yaitu tangible, produk yang terlihat adanya berupa frozen food barbecue, dan intangible berupa jasa pengemasan dan memasak sehingga menjadi makanan yang dapat dengan mudah disajikan secara langsung tanpa harus memerlukan proses panjang seperti pada umumnya ketika orang ingin memproduksi daging dari awal tahapan. Produk frozen barbecue memiliki detail produk sebagai berikut. Produk menggunakan daging yang berkualitas tinggi dan segar, terdapat side dish yang lengkap berupa mixed veggies dan selada, terdapat banyak pilihan saus, produk diproduksi tanpa bahan pengawet, seal sangat rapat, sehingga dapat memperpanjang expired. Packaging di vacuum sealer, dijual di supermarket terdekat, pemesanan online 24/7. Sudah disediakan bumbu dan pelengkap, serta sudah di slice. Harga terjangkau, takaran porsi net 250 gram. Kesimpulan, dalam industri makanan, konsumen menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam membeli produk pengiriman yang tidak dapat diandalkan,